Perkenalkan, nama saya Maria Rosa Mestikaniani dengan NIM 228114118. Di sini saya akan membahas 10 soal UAS Biologi Sel Molekuler. Untuk soal yang pertama, saya akan menjelaskan di tahap-tahap mana saja regulasi ekspresi gen itu dapat dilakukan. Untuk regulasi ekspresi gen eukariotik itu dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik, mulai dari DNA sampai protein. Dapat kita lihat pada gambar bahwa sebuah sel itu dapat mengendalikan protein yang dibuatnya dengan beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama itu atau tahap kontrol transkripsi, pada tahap ini itu mengatur kapan dan seberapa sering sebuah gen itu ditranskripsikan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua atau tahap kontrol processing mRNA, di mana pada tahap ini mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi itu dipotong atau diproses. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu tahap kontrol lokalisasi dan transport RNA, yaitu tahap untuk menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat yaitu tahap kontrol degradasi RNA. Pada tahap ini secara selektif itu mendegradasi molekul mRNA tertentu. Kemudian untuk tahap kelima yaitu tahap kontrol translasi, yaitu tahap di mana memilih mRNA mana yang akan ditranslasikan oleh ribosom. Kemudian untuk tahap yang terakhir atau tahap kontrol aktivitas protein, di mana pada tahap ini secara selektif mengaktifasi atau mendeaktivasi protein setelah disintesis. Namun demikian, sama seperti sel-sel prokariotik, regulasi utama ekspresi gen eukariotik itu adalah kontrol pada tahap inisiasi transkripsi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan gen eukariotik. Jelaskan mengenai hal ini. Jadi jika pada sel-sel prokariotik, protein reseptor itu akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sekuens promoter lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikenali dan di-cut oleh RNA polimerase. Jadi setelah kita membahas mengenai aktivasi ekspresi gen dan melihat pada gambar, dapat dikatakan bahwa sel-sel prokariotik pada posisi dasar gen itu adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein reseptor, maka transkripsi itu akan terhambat. Sebaliknya pada sel-sel eukariotik, untuk posisi dasar gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator itu diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi posisi on. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam gen bakteri, dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut dengan operon. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operon, diberikan beberapa contoh operon. Jadi operon itu adalah gen-gen yang mengelompok membentuk suatu struktur. Nah, gen-gen yang mengelompok menjadi operon ini itu umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya, beberapa enzim diperlukan untuk biosintesis asam amino tertentu atau beberapa enzim yang bekerja bersama-sama dalam satu jalur metabolisme tertentu. Ada dua jenis operon. Yang pertama itu ada operon lock dan yang kedua itu ada operon TRP. Pada layar juga tampak struktur dari operon lock dan struktur dari operon TRP. Jadi untuk operon lock itu terdapat 3 buah gen struktural yang menyandi protein. Yang pertama itu ada lock Z, yang kedua ada lock Y, dan yang ketiga itu ada lock A. Dan sebuah sekuens pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator atau gen lock I dan satu bagian pengatur yang disebut dengan operator. Untuk operon TRP itu mengkode protein-protein yang berperan dalam
biosintesis triptofan. Nah, kelompok gen ini itu seperti halnya operon LAC tadi, itu diregulasi oleh reseptor yang berkaitan dengan sequence operator. Jadi operon TRP itu mengandung 5 struktural, yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA, yang mengkode enzim tryptophan sintesis. Jadi operon TRP juga mengandung sebuah sequence promoter tempat RNA polimerase terikat pada inisiasi transkripsi, dan sebuah gen reseptor yang mengkode protein reseptor TRP ini, dan protein reseptor ini nantinya akan berikatan dengan sequence operator dan menghalangi terjadinya transkripsi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Nah, pada pertanyaan yang keempat ini sebenarnya ada 2 pertanyaan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Untuk bagian A, apa yang terjadi pada regulasi operon tryptophan dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP reseptor yang poin yang pertama, tidak dapat berikatan dengan DNA. Jadi operon TRP itu diregulasi oleh reseptor atau TRP yang berikatan dengan sequence operator atau DNA. Maka dari itu apabila reseptor tak dapat berikatan dengan sequence, maka regulasi operon TRP itu tidak dapat terjadi. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, tak dapat mengikat triptofan. Jadi jumlah triptofan itu dapat mempengaruhi aktivitas dari si reseptor. Maka kecepatan ekspresi operon juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari triptofan. Apabila triptofan dalam konsentrasi yang cukup tinggi, aktivitas reseptor itu untuk mengikat sequence operator akan diperkuat. Tetapi kuatnya aktivitas reseptor ini justru membuat ekspresi operon terhambat. Jika TRP reseptor tidak dapat mengikat triptofan, maka aktivitas reseptor TRP untuk mengikat sequence operator itu akan lemah. Maka proses regulasi operon triptofan dalam sel tidak dapat terhambat. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Nah, bila tidak ada triptofan, TRP reseptor berikatan dengan DNA itu dibantu oleh laktosa. Jadi pada operon LAC, adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi laktosa itu berfungsi sebagai induktor. Maka mekanisme seperti ini itu biasanya disebut dengan regulasi positif. Apabila di dalam medium terdapat laktosa, maka protein reseptor itu akan diikat oleh laktosa, dan reseptor itu menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sequence operator. Akibatnya RNA polimerase itu dapat mengenali dan menduduki sequence promoter. Nah, transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operon itu dapat berlangsung. Kemudian kita akan bahas poin yang B, apa yang akan terjadi pada skenario 1, skenario 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP reseptor normal dari gen kedua yang normal. Jadi untuk skenario 1, TRP reseptor yang tidak dapat berikatan dengan DNA, dalam hal ini gen itu akan terus diaktifkan secara permanen. Apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP reseptor normal dari gen kedua yang normal, maka akan sepenuhnya memulihkan pengaturan enzim biosintesis triptofan. Kemudian kita masuk ke skenario yang kedua. Pada skenario kedua, TRP reseptor tidak dapat mengikat triptofan. Nah, gen akan terus dihidupkan. Kemudian sama halnya dengan skenario 1, apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP reseptor normal dari gen kedua yang normal, maka akan sepenuhnya memulihkan pengaturan enzim biosintesis triptofan. Kemudian kita masuk ke skenario yang ketiga. Pada skenario yang ketiga ini, TRP reseptor itu akan berikatan dengan DNA, walaupun tidak ada triptofan ketika terdapat sel sebagai tambahan. Maka operon TRP itu akan memproduksi protein TRP reseptor normal dari gen kedua yang normal. Nah, pada proses transkripsi, operon TRP itu akan berikatan dengan DNA.
jika operon TRP terjadi pengikatan triptofan pada protein reseptor, justru itu akan menghalangi proses transkripsi. Maka semakin banyak sel protein reseptor yang ditambahkan, maka proses transkripsi itu akan semakin terhambat. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima, jelaskan peran cis-acting sequence dan trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Jadi, cis-acting sequence itu terdiri dari tata box, CCAAT atau chat box, dan box GC, di mana memiliki peran untuk mengekspresikan mRNA dalam jumlah sangat kecil dan merupakan sequence penting dalam kompleks transkripsi untuk mengatur ekspresi dari gen yang sama pada kromosom. Untuk trans-acting factors itu memiliki peran untuk mengontrol ekspresi gen, mengenali urutan target dalam DNA, mengaktifasi transkripsi, dan untuk berinteraksi dengan faktor transkripsi lainnya. Untuk trans-acting factors ini tuh berperan untuk mengatur transkripsi gen dengan mengikat secara langsung atau melalui protein perantara ke gen pada urutan DNA tertentu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Trans-acting factors itu memiliki dua domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan kedua domain tersebut. Jadi trans-acting factors secara fungsional memiliki dua domain. Domain yang pertama itu dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, dan domain yang kedua itu dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Dalam konteks regulasi transkripsi, faktor trans-acting itu biasanya berupa protein regulator yang berikatan dengan DNA. Jadi transkripsi itu dapat diaktifkan jika trans-acting faktor ini berikatan dengan protein lain. Untuk domain di mana protein tersebut diikat merupakan domain aktivasi transkripsi. Jadi pengikatan faktor trans-acting ke elemen cis regulatory itu dalam DNA dapat menyebabkan perubahan level ekspresi transkripsi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketujuh, sebutkan beberapa kelas trans-acting factors, jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen, dan berikan contohnya. Jadi ada 4 kelas yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kelas helix, tron helix. Jadi perannya itu terdiri dari kira-kira 20 residu dan dicirikan oleh 2 helix alfa yang membuat kontak intim dengan DNA dan dihubungkan dengan putaran yang pendek. Contohnya itu adalah protein hemotic Drosophila. Kemudian kelas yang kedua itu ada zinc finger, di mana perannya itu meregulasi ekspresi gen dengan bertindak sebagai faktor transkripsi, di mana berkaitan dengan DNA dan mempengaruhi transkripsi gen spesifik. Selain itu, zinc juga berperan dalam cell signaling dan mempengaruhi pelepasan hormon secara transmisi impuls saraf. Contohnya itu ada protein reseptor steroid. Kemudian kita masuk ke kelas yang ketiga, itu ada leucine zipper, di mana perannya itu terlibat dalam respon yang berkaitan dengan stres abiotik, asam absisat atau ABA, cahaya biru, deetiolasi, dan embryogenesis. Jadi protein HDZIP2 ini berpartisipasi dalam respon cahaya, penghindaran naungan, dan persinyalan auksin. Kemudian anggota kelompok ketiga itu adalah HDZIP3, di mana itu untuk mengontrol embryogenesis, polaritas daun, inisiasi organ lateral, dan fungsi meristem. Contohnya itu adalah proto-oncogen CEFOS dan Cejun gen OP2 pada jagung. Kemudian untuk kelas yang keempat itu adalah helix, lobe helix. Jadi perannya itu untuk berperan dalam peristiwa pengembangan seperti diferensiasi sel, komitmen garis keturunan, dan penentuan jenis kelamin. Jika dalam ragi, protein HLH ini mengatur beberapa jalur metabolisme penting, termasuk pengambilan fosfat dan biosintesis fosfolipid. Pada organisme multiseluler, faktor HLH ini diperlukan untuk banyak proses pengembangan penting, termasuk neurogenesis, miogenesis, hematopioresis, dan pengembangan pankreas. Contohnya itu adalah proto-oncogen CMYC. Kemudian untuk contohnya, dalam sel bakteri, RNA polimerase itu dapat memulai transkripsi, kecuali protein reseptor menghalangi atau membloknya. Nah, pada sel-sel eukariotik, pengepakan DNA dalam nukleosom akan menghalangi terjadinya transkripsi, kecuali ada protein regulator lain.
Nah, protein regulator lain ini itu akan mengekspos sekuens promoter dengan mengubah densitas atau posisi nukleosom atau dengan mempermudah RNA polimerase 2 itu menduduki situs awal transkripsi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ke-8, analogi apa yang dapat ditarik antara transacting factor yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri. Berikan contoh dan jelaskan. Jadi transacting factor itu merupakan faktor protein yang mempermudah proses transkripsi pada sel eukariotik. Sedangkan pada sel prokaryotik seperti sel bakteri, faktor protein dalam hal ini protein reseptor itu jika menduduki sekuens, maka transkripsi itu tidak dapat dimulai. Jadi dapat dikatakan bahwa pada sel-sel prokaryotik, posisi dasar gen itu adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein reseptor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, posisi dasar gen itu adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on, sehingga gen nanti siap untuk ditranskripsikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2? Jadi faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2 itu adalah TF2, yaitu transcription factor for polymerase 2, di mana TF2 ini merupakan faktor transkripsi umum yang membantu memposisikan RNA polimerase tepat pada promoter, memisahkan dua strat DNA untuk memulai transkripsi dan melepas RNA polimerase dari promoter menuju mode elongasi. Jadi protein ini digunakan oleh setiap promoter yang menggunakan RNA polimerase 2. Jadi faktor-faktor tersebut terbagi menjadi TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, dan TF2H. Jadi untuk TF2A itu berperan sebagai koaktivator untuk beberapa aktivator transkripsi. Kemudian untuk membantu meningkatkan atau mengaktifkan transkripsi. Untuk TF2B itu berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TF2D dan RNA polimerase 2 dengan membentuk interaksi antara TBP dan RPB1. Kemudian untuk TF2D itu satu-satunya GTF yang dapat mengenali sekuens spesifik pada DNA dan memiliki komponen yang disebut dengan TBP atau tata binding protein, dan beberapa TAF yaitu TBP associated factors. Kemudian untuk TF2E itu berperan dalam disosiasi untai ganda DNA pada titik awal transkripsi. Protein ini tuh mengandung motif pita ZN yang dapat berikatan dengan untai tunggal DNA. Kemudian untuk TF2F itu berperan sebagai stabilisasi interaksi RNA polimerase dengan TBP dan TF2B serta membantu menarik TF2R dan TF2H. Kemudian untuk TF2H itu berperan untuk fosforilasi asam aminoserin yang terdapat pada domain ujung karbonil enzim RNA polimerase 2, dan kemungkinan juga itu protein-protein lain yang berperan dalam siklus sel. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-10. Uraikan hubungan antara promoter, CCAAT box, GC box, enhancer, dan silencer. Jadi di arah ujung 5 aksen gen sebelum situs awal transkripsi itu terdapat sekuens non-translasional yang disebut dengan bagian promoter. Kemudian bagian promoter umumnya itu mengandung sekuens data yang berulang-ulang, karena itu sering disebut dengan data box. Dan di ujung 5 aksen yang lebih jauh lagi terdapat sekuens CCAAT box dan juga GC box yang di mana memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi.
Nah, kedua sequence ini sering ditemukan dalam promoter, tapi tidak selalu ada. Karena mutan dari ketiga sequence ini hanya mengekspresikan mRNA dalam jumlah yang sangat kecil, maka diperkirakan ketiganya 35 merupakan sequence yang sangat penting dalam kompleks transkripsi. Di samping itu biasanya juga terdapat beberapa sequence konsensus yang lain, di mana berbagai protein atau faktor transkripsi akan terikat untuk pengendalian proses transkripsi. Beberapa sequence pemacu atau enhancer atau penonaktif atau silencer transkripsi juga dapat ditemukan di dekat atau kadang-kadang itu beberapa cukup jauh dari sequence gen struktural. Nah, enhancer dan silencer itu merupakan elemen DNA yang dapat mempengaruhi transkripsi dengan cara menstimulasi atau enhancer atau menekan atau silencer suatu gen dan kemampuannya tidak tergantung pada orientasinya. Baik, itu adalah pembahasan saya terkait 10 soal UAS Biologi Sel Molekuler. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.